Ini kita akan masuk di dalam seri khotbah yang baru. Judulnya adalah Stronger Than Ever. Lebih kuat dari sebelumnya. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau kita jadi lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita baca Yoel 3 ayat 10b. Berkata seperti ini. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah ini firman Tuhan yang memberi perintah kepada Anda dan saya yang tidak berdaya. Jadi kalau Anda merasa tidak berdaya, firman Tuhan maunya kita ngomong bahwa kita pahlawan. Kita kuat. Tuhan gak mau waktu kita merasa lemah, kita ngomong lemah. Kita percaya lemah. No. Tuhan mau waktu kita lemah, perkataannya adalah kuat. Percayanya adalah kuat. Dan kita sungguh-sungguh menjadi kuat. Jadi saya berdoa saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah yang saya kasih, Anda mulai saat ini jadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Di area apa saja kita harus jadi kuat. Di area apa saja Tuhan mau kita jadi kuat. Yang pertama, Tuhan mau kita kuat di dalam kehidupan rohani dan pelayanan kita. Kalau ada di antara saudara yang merasa kehidupan rohani saudara lemah. Hubungan pribadi sama Tuhannya lemah. Doanya lemah. Saya berdoa dan saya ajak saudara mulai hari ini jadilah kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa mulai hari ini Anda jadi anak Tuhan yang bertumbuh secara rohani. Iman saudara bertumbuh. Hubungan pribadi Anda hari demi hari dengan Tuhan makin intim, makin karib, makin dekat, makin kenal Tuhan secara pribadi. Kalau saudara merasa dalam pelayanan Anda saat ini lagi lemah. Saudara mungkin bahkan undur dari pelayanan. Atau Anda suam-suam kuku. Mulai sekarang saya katakan jadilah kuat di dalam nama Yesus. Mulai hari ini api yang baru, api Roh Kudus membakar roh saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau kita kuat. Di dalam pernikahan dan di dalam keluarga kita. Ada gak di antara saudara yang merasa kondisi pernikahan atau keluarga saudara sekarang ini kayak rapuh sekali. Ya, seperti seolah-olah kayak sedikit salah saja sudah hancur semuanya. Tapi sekali lagi saya mau katakan terima ini. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah kuat. Mulai dari sejak sekarang anggur baru, cinta kasih dari Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Sehingga cinta yang tadinya sudah pudar dibaharui, disegarkan dengan cinta kasih anggur barunya Roh Kudus. Tercurah dalam hidup saudara. Pernikahanmu dipulihkan, keluargamu diberkati. Oke, jadi Tuhan mau kita kuat. Yang ketiga, Tuhan mau kita kuat di dalam kesehatan kita. Kalau sudah merasa tubuh saudara lemah, sering sakit, gampang capek. Mulai hari ini jadilah kuat di dalam nama Yesus. Mulai hari ini kesembuhan ilahi bekerja di dalam hidup saudara. Kesehatan ilahi bahkan diimpartasikan. Mulai hari ini fisik saudara segar. Tubuh saudara sembuh, bahkan hari demi hari Anda makin muda, makin segar, makin sehat, makin dinamis di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau kita kuat di dalam kesehatan kita juga. Yang keempat, Tuhan mau kita kuat di dalam pekerjaan dan keuangan kita. Ada gak di antara saudara yang merasa sedang lemah? Secara keuangan, secara pekerjaan. Bahkan mungkin ada yang kena PHK. Mungkin ada yang sedang mengalami penghasilannya merosot tajam. Tapi hari ini apapun kondisi saudara, di dalam nama Yesus jadilah kuat.
Mulai hari ini kegagalan dirubah menjadi keberhasilan. Mulai hari ini Anda tidak lagi turun. Kuasa Tuhan akan menopang saudara, membawa Anda tetap naik, tidak turun, dibawa Tuhan from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Karena itu jadilah kuat. Yang kelima, Tuhan mau kita kuat dalam sukacita dan damai sejahtera kita. Saya perhatikan banyak orang yang sekarang ini banyak stresnya, banyak khawatirnya, banyak depresinya. Jadi damainya lemah sekali, sukacitanya lemah sekali. Karena itu saya ingin katakan jadilah kuat di dalam nama Yesus. Sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini, semua depresi, semua kesedihan dihancurkan dan diganti dengan sukacita ilahi dan damai sejahtera yang daripada Roh Kudus dicurahkan dalam hati saudara. Jadi sadarilah Tuhan mau kita jadi kuat. Bahkan saya mau ngomong begini, bukan hanya Tuhan mau kita kuat, tapi Tuhan mau kita makin lama makin kuat. Stronger than ever. Jadi enggak terus ada di satu level kekuatan. Tapi Tuhan mau kita growing from strength to strength. Dari kekuatan pada kekuatan. Makin lama makin kuat. Doa saya dalam setiap bidang dalam hidup saudara, Anda dibawa Tuhan makin lama makin kuat. Stronger than ever. Ayo kita baca Mazmur 84 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8 perhatikan. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi hari ini saya deklarasikan mulai sejak sekarang Anda berjalannya makin lama makin kuat. Hidup saudara makin lama makin kuat. Pelayanan saudara, kehidupan rohani saudara makin lama makin kuat. Pekerjaan dan keuangan saudara makin lama makin kuat. Kesehatan saudara, keluarga saudara, semua aspek hidupmu makin lama makin kuat. Jadi sadarilah Tuhan tidak mau kita cuma menerima kesembuhan. Tapi Tuhan mau pakai kita bergerak dengan kuasa Allah untuk menyembuhkan yang sakit. Saya percaya ada jemaat-jemaat keluarga Allah yang dibangkitkan dengan kuasa Tuhan menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita bukan cuma keluarga kita dipulihkan. Tapi Tuhan mau pakai saudara untuk melayani. Dan membawa pemulihan keluarga-keluarga yang lain. Karena apa? Karena Tuhan mau kita makin lama makin kuat. Tuhan tidak hanya mau kita diberkati. Saya berdoa jemaat keluarga Allah tidak berhenti di level diberkati. Anda naik level makin lama makin kuat. Mulai saat ini Anda dipakai Tuhan jadi berkat. Jadi berkat bagi orang-orang sekeliling saudara. Jadi berkat bagi keluarga saudara. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Melalui hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau. Kita nggak cuma happy sendiri. Tapi kita dipakai Tuhan. Membawa happiness, sukacita, kebahagiaan dalam hidup banyak orang. Jadi Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita makin lama makin kuat. Pertanyaannya caranya gimana? Caranya kita harus bagaimana supaya kita makin lama makin kuat. Sederhana. Ya, kalau saudara mau jadi kuat, maka saudara harus dapat kekuatan dari yang terkuat.
Wow, siapa yang terkuat? Tuhan Yesus Kristus. Lihat Tuhan yang kita sembah, Dia yang terkuat. Kalau Anda dapat kekuatan dari yang terkuat, Anda pasti jadi kuat. Kelemahan Anda sirna, digantikan dengan kekuatan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, perhatikan, berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Paulus ngomong di sini, kekuatannya yang begitu melimpah-limpah itu bukan dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Allah. Dan Allah itu yang terkuat. Karena dia dapat kekuatan dari yang terkuat. Jangan heran dalam hidupnya ada kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya sekalipun harus menghadapi aniaya, sekalipun harus menghadapi tantangan yang sangat besar, tapi Paulus tetap kuat. Coba kita baca ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita lanjutkan dari 2 Korintus 4 tadi. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kalau Anda dapat kekuatan dari Tuhan, mungkin ada penindasan, tapi Anda tidak terjepit. Di dalam Tuhan, karena ada kekuatan yang dari Tuhan, maka saudara bisa mengalami kelegaan, kelepasan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kadang-kadang ada situasi tertentu dalam hidup kita, kita sudah dalam posisi kita nggak ngerti lagi. Harus gimana lagi. Rasanya semua cara sudah kita pikirkan dan kita coba, tapi kok belum nembus juga, belum berhasil juga. Jadi kayak habis akal. Tapi karena ada kekuatan dari Tuhan, karena kita tahu kita punya Tuhan, kita tidak putus asa. Mulai hari ini keputusasaan dilenyapkan dari hati saudara. Iman dibangkitkan dalam roh saudara. Amin. Paulus lanjut lagi, dia ngomong, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa? Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Dari yang terkuat. Itu sebabnya dalam hidup Rasul Paulus bukannya cuma dia kuat menghadapi tantangan dan masalah. Tetapi dia berkemenangan. Jadi bukan di level bertahan, tapi berkemenangan dalam hidupnya. Melalui kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus, Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada terobosan demi terobosan. Wilayah demi wilayah ditaklukkan untuk kerajaan Allah. Pemimpin-pemimpin muda dibangkitkan. Kegerakan besar dimulai. Dan revival yang luar biasa terjadi pada zamannya. Jadi karena kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, dari yang terkuat itu, Rasul Paulus bukan hanya bisa bertahan, tapi dia berkemenangan. Mulai saat ini jemaat keluarga Allah, terimalah kekuatan yang melimpah dari Allah itu, dari yang terkuat itu. Dan mulai hari ini bukan hanya engkau bertahan, tetapi engkau berkemenangan. Engkau akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini kekuatan yang dari Allah. Jadi kita butuh kekuatan itu. Karena tanpa kekuatan itu, kita nggak bisa bertahan dalam hidup kita. Dalam Alkitab ada satu kisah orang yang naik tahta jadi raja, tapi cuma sebentar, setelah itu roboh, habis. Ya kenapa? Karena dia nggak menerima kekuatan dari Allah. Kita baca 1 Raja-Raja 16 ayat 15 sampai 18. Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Simri menjadi raja. Jadi ini orang ini namanya Simri. Ya dia jadi raja Israel. Ia memerintah berapa lama? 7 hari lamanya di Tirza. Jadi cuma 7 hari bertahannya.
Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar, orang mengatakan Simri telah mengadakan kesepakatan dan ia pun telah membunuh raja. Ternyata Simri ini jadi rajanya dengan cara memberontak dan membunuh raja yang sebelumnya. Terus dia mendeklarasikan dirinya jadi raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Jadi sekarang ada panglima yang lain yang dinobatkan oleh rakyat untuk jadi raja. Ayat 17, kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Segera sudah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut. Masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Mengenaskan sekali. Dia bisa naik melejit jadi raja, tapi tanpa kekuatan dari Tuhan, dia nggak bisa bertahan. Cuma 7 hari, setelah itu roboh, setelah itu dia binasa, setelah itu dia mati. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita berjalan tanpa dukungan dari Tuhan, tanpa menerima kekuatan dari atas, mungkin awalnya bisa naik, tapi nggak lama. Nggak mungkin bisa tetap bertahan. Sebentar akan jatuh. Ya mungkin bisa maju, tapi kalau nggak ditolong oleh Tuhan, nggak lama, nggak sustain. Akhirnya akan mundur lagi. Jadi mulai hari ini doa saya, Anda terima kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kemajuan saudara permanen. Anda naiknya permanen. Bukan sementara naik setelah itu turun. Tapi Anda tetap naik dan tidak turun. Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah. Yang berasal dari Allah. Oke? Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan kekuatan itu? Bagaimana saudara dan saya mendapatkan kekuatan dari yang terkuat itu? Ada 3 poin saya mau bagikan. Nomor 1, melalui doa dan puji-pujian yang kuat. Kalau saudara mau dapat kekuatan dari yang terkuat, Anda bisa mengakses kekuatan itu melalui doa dan puji-pujian yang kuat juga. Saya mau bacakan satu kisah yang luar biasa sekali. Kisah 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Coba Anda renungkan, pada waktu itu Paulus dan Silas di penjara, di dalam penjara yang kuat. Tangan mereka diborgol dengan belenggu yang kuat, diikat dengan ikatan yang kuat. Musuh-musuh mereka adalah orang-orang kuat di kota itu yang mau mencelakakan mereka. Dan kemudian bukan hanya itu, tapi ditugaskan di sana pengawal-pengawal, prajurit-prajurit yang kuat, yang memastikan Rasul Paulus dan Silas gak bisa keluar dari situ. Jadi secara manusia gak ada pengharapan. Tapi Anda bisa melihat gak apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada waktu mengalami semuanya itu. Bukan menangis, bukan bersedih hati, bukan meratapi nasibnya. Kita mengatakan Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Saya mau ngomong sama saudara, kalau ada di antara saudara sedang menghadapi musuh yang kuat, sedang menghadapi sakit, penyakit yang kuat, sedang menghadapi masalah yang kuat, sedang menghadapi pergumulan yang kuat. Saya mau katakan jangan bersungut-sungut, tetapi saudara mulai berdoa dan naikkan puji-pujian. Kenapa saya ajak saudara untuk menaikkan doa dan puji-pujian? Anda lihat, ketika Paulus dan Silas melakukan itu, ayat 26 ditulis begini. Ya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, ini kuasa Tuhan mulai bekerja nih. Sampai gempa bumi terjadi sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Penjara yang kuat yang mengurung Paulus dan Silas sampai sendi-sendinya pun goyah.
Saya mau katakan sama saudara, semua roh-roh jahat yang berusaha untuk menghancurkan dan mencelakan saudara, sendi-sendinya dibuat goyah, digoncangkan oleh Tuhan. Ketika Anda berdoa dan Anda memuji-muji Tuhan, kuasa Allah bekerja, kuasa dari yang terkuat itu bertindak, dan kemenangan terobosan pasti terjadi. Wow, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi hari ini semua belenggu yang mengikat saudara terlepas. Semua penjara sakit penyakit yang mengurung kesehatan saudara terlepas. Semua ikatan hutang piutang yang melumpuhkan keuangan saudara terlepas. Ketika Anda berdoa dan menaikkan puji-pujian, kuasa Tuhan bekerja. Karena itu jangan cuma berdoa biasa, doanya yang kuat. Doa profetiknya yang powerful. Deklarasi profetiknya yang sekuat tenaga saudara. Ketika Anda memuji, jangan memuji biasa-biasa. No. Anda mau dapatkan kekuatan dari yang terkuat. Jadi pujilah Tuhan dengan segenap kekuatan saudara. Jangan hiraukan kiri kanan saudara. Kalau engkau memuji, engkau mau menari buat Tuhan. Menarilah seperti Daud menari. Dengan segenap kekuatan saudara. Ketika engkau berdoa dan menaikkan puji-pujian, maka kekuatan dari yang terkuat akan mengalir dan bekerja membawa kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Waktu saya renungkan yang dilakukan Paulus dan Silas ini, sebenarnya saya ambil kesimpulan inilah pondok Daud. Karena dalam pondok Daud yaitu intinya doa dan puji-pujian. Dan Anda bisa melihat sekian tahun yang lalu ketika saya bagikan rema tentang bangun pondok Daud. Bangun pondok Daud. Saudara semua meresponi, Anda bangun pondok Daud. Sampai 24 jam kita bangun pondok Daud di gereja kita. Makanya kekuatan dari yang terkuat dicurahkan. Dan banjir mujizat terjadi. Anda semua banyak mengalami. Ya, tapi saya perhatikan ketika masa pandemi datang, terus kemudian kita dibatasi, nggak bisa secara fisik, ya pondok Daud lagi. Saya perhatikan ada sebagian yang tetap pondok Daud, walaupun secara online, tetap setia, tapi ada sebagian yang kemudian terus mundur, melupakan rema yang dari Tuhan itu. Karena itu, sebagian yang longgar doa dan puji-pujiannya, sekarang berhenti, ngalami mujizat, nggak lagi terjadi. Tapi sebagian yang tetap setia, sebagian yang pegang remanya sungguh-sungguh, terus gigih doa puji-pujian, terus gigih dalam membangun pondok Daud, mereka terus menikmati banjir mujizat yang spektakuler, bahkan tambah luar biasa, tambah dahsyat. Karena itu saya mau tantang saudara semua, ayo kita kembali bangun pondok Daud, naikkan doa dan puji-pujian. Maka lihat dalam hidupmu kembali kekuatan dari yang terkuat akan mengalir, bekerja, banjir mujizat yang lebih besar terjadi. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana menerima kekuatan dari yang terkuat. Yang kedua, perlu taburan yang kuat. Mari kita baca Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Tolong perhatikan, ini taburannya kuat sekali sampai mencucurkan air mata. Ini taburan yang kuat. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi menuainya aja bukan cuma senyum, ketawa biasa. Tapi dengan bersorak-sorai. Berarti ada tuaian yang kuat. Wow. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi naburnya aja sampai benar-benar meneteskan air mata. Karena itu sesuatu yang sangat berharga yang ditaburkan. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ternyata taburan yang kuat akan mendatangkan tuaian yang kuat.
Ini yang saya sebut dengan heartfelt giving. Yaitu taburan yang menggetarkan hati. Sebagian dari kita kalau kita menabur, kita memberikan persembahan sudah biasa. Jadi kayak nggak kerasa lagi. Saudara transfer persembahan ke gereja sudah kayak biasa, sudah nggak kerasa lagi. Tapi saya mau ngomong sama saudara hari ini tentang heartfelt giving. Alkitab mengatakan naburnya aja sampai mencucurkan air mata. Itu benar-benar menggetarkan hati kita. Kalau Anda lakukan itu, Anda akan melihat dan mengalami heartfelt harvest. Tuaian yang menggetarkan hati juga terjadi dalam hidup saudara. Saya perhatikan ya, melalui krisis yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Nanti akan ada dua jenis kategori orang. Melalui krisis ini, yang satu ya sudah melalui biasa aja melewatkan krisis ini, terlewat begitu saja. Tapi ada orang-orang, ini jenis yang kedua, melalui krisis ini justru diberkati besar-besaran. Melalui krisis ini mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tahu rahasia taburan yang kuat mendatangkan tuaian yang kuat. Doa saya tahun ini ada kesaksian yang Anda bisa beritakan. Tuaian yang kuat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam hidup saya sendiri, ya sejak dari pandemi sampai sekarang, berapa kali Tuhan ngomong sama saya, nabur kepada itu. Nabur kepada yang satu lagi. Nabur kepada satu lagi. Setiap kali Tuhan suruh saya nabur, saya ngerti itu satu kesempatan yang luar biasa. Dan benar-benar saya mau ngomong begini sama saudara, melalui pandemi ini, saya ngalami tuaian demi tuaian yang menggetarkan hati. Tuaian demi tuaian yang benar-benar membuat sampai terengah-engah kayak kita seperti orang yang bermimpi. Melalui pandemi, krisis, resesi ini, justru di situ berkat dan anugerah Tuhan dicurahkan lebih dahsyat lagi. Doa saya, terjadi dalam hidup saudara tuaian yang lebih besar. Amin. Jadi itu yang kedua, taburan yang kuat. Yang terakhir sekarang yang ketiga, bagaimana mendapatkan kekuatan dari yang terkuat? Yaitu butuh iman yang kuat. Kenapa? Karena imanlah yang menarik kuasa Tuhan yang kuat itu bekerja dalam hidup kita. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi ada sebagian orang yang berpikir kok nggak ada ya kuasa Allah dalam hidup kami. Kok nggak ada mujizat yang terjadi ya? Jadi kalau itu saudara, Anda harus ngerti, waktu itu murid-murid juga ngalami hal yang sama. Nah sekarang Tuhan Yesus mengajari mereka, ya bagaimana bergerak dengan kuasa Allah. Bagaimana mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah yang terkuat itu. Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Bukan enggak percaya, percaya sih percaya, tapi kurang percaya. Ini masalah sama banyak orang Kristen di zaman pandemi ini. Kurang percaya. Percaya enggak kesembuhan ilahi? Percaya, tapi karena melihat semua yang terjadi, jadi kurang percaya. Percaya enggak Tuhan sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Kegagalan jadi keberhasilan. Yang tadinya minus jadi plus. Percaya, tetapi kurang percaya. Kayak rasanya bimbang. Apa iya sih di masa kayak gini nih ada terobosan, ada kelimpahan yang Tuhan bisa curahkan. Ada mujizat keuangan. Jadi percaya tetapi kurang percaya. Itu yang Yesus katakan sama murid-muridnya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan kalimat terakhir ayo baca bersama-sama. 2, 3. Takkan ada yang mustahil bagimu. Wow.
takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau Anda tahu bagaimana berjalan dengan iman yang kuat. Firman Tuhan ngomong takkan ada yang mustahil. Dengan iman, Daniel mengatupkan mulut singa. Dengan iman, Sadrak, Mesak, Abednego berjalan melalui api dan tidak dihanguskan. Dengan iman, Musa memimpin bangsa Israel melalui laut, melalui air, tapi tidak dihanyutkan. By faith, by faith, by faith. Dengan iman, dengan iman, dengan iman. Kalau saudara berjalannya dengan iman, maka kegagalanmu dirubah jadi keberhasilan. Sakit penyakitmu disembuhkan. Belenggu hutang itu dihancurkan, kelepasan terjadi. Kalau Anda berjalan dengan iman, demonstrasi kuasa Tuhan akan dinyatakan. Banjir mujizat kembali terjadi dalam hidup saudara. Itu butuh iman, bukan keraguan. Di zaman sekarang ini saya perhatikan banyak orang Kristen yang tenggelam dalam atmosfer keraguan. Percaya sama Tuhan, percaya, tapi kok pandemi diizinkan, kok sekarang gak selesai-selesai. Hey! God is God. Tuhan tetap Tuhan. Pandemi mau terjadi, resesi mau terjadi, Tuhan tetap Tuhan. Allah berdaulat melakukan yang Dia mau lakukan tanpa permisi sama kita, tanpa minta persetujuan kita. Dia Allah yang berdaulat penuh. Dia tetap Allah yang berkuasa. Amin. Jadi sementara semuanya ini terjadi, saya ajak saudara, jangan sampai tenggelam dalam atmosfer keraguan. Saya mau ajak saudara, masuklah dalam atmosfer iman. Dimensi iman, bergerak bersama Tuhan. Yesus ngomong, maka takkan ada yang mustahil bagimu. Sejak pandemi ini berlangsung, ketika semua gereja di lockdown, terus kemudian akhirnya diizinkan lagi untuk berjalan. Masih banyak gereja yang bahkan mungkin sampai sekarang juga belum jalan lagi. Tapi waktu itu Tuhan ngomong sama saya, bangun ibadah onsite lagi, buka ibadah onsite lagi. Dan Tuhan kalau suruh kita ngelakuin sesuatu, Dia akan pastikan ada backup yang menyertai kita. Ketika kita nurut sama Tuhan, kita berjalan dengan iman, sudah setahun. Bagaimana kita menikmati perlindungan ilahi yang luar biasa dari Tuhan. Kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Di masa ketika dunia mengalami gonjang ganjing, dihantam sama resesi. Tapi Tuhan suruh untuk gereja kita, semua pembangunan jalan. Bukan jalan seperempat, bukan jalan separuh, jalan full power, full speed. Dan saya mau ngomong sama saudara, kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan bekerja. Sekarang satu demi satu, proyek-proyek kita selesai. Justru di masa pandemi kita melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Kekuatan yang melimpah-limpah itu Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Jadi hari ini, yang mana yang Anda pilih? Anda milih tanpa iman dan Anda akan kering dari kuasa Tuhan. Tapi saudara memilih berjalan dengan iman. Yesus ngomongnya, takkan ada yang mustahil. Kesembuhan bisa terjadi, mujizat keuangan bisa terjadi. Engkau dan seisi keluargamu bisa dipulihkan. Jawaban doa dan keajaiban-keajaiban yang gak masuk akal bisa terjadi. Do you believe? Anda percaya? Anda akan mengalami kekuatan yang melimpah-limpah. Mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanam bersamamu dalam naunganmu.
oleh anugerah-Mu. Yang menyertai-Ku. Semuanya, mari kita katakan, yang menyertai-Ku. Yang menyertai. Angkat dua tanganmu, mari katakan, buka hati, tuh jamaah bersamaku di hari ragu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alam menyembahmu. Siapa yang merasa butuh menerima kekuatan yang melimpah-limpah, yang berasal dari Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah, yang berasal dari yang terkuat itu. Sehingga kita yang tadinya lemah, kita bisa jadi kuat. Amin. Di dalam segala aspek hidup kita jadi kuat. Amin. Bahkan makin lama makin kuat. Stronger than ever. Kalau saudara mau, Anda butuh Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Karena itu buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, saya ajak, ayo kita angkat dua tangan kita. Mari ikuti doa saya ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. masuklah dalam hidup. Jadilah sumber kekuatanku. Jadilah sumber kekuatan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Sucikan dan kuduskan aku. Sucikan dan kuduskan aku. Mulai sekarang, Mulai sekarang, aku percaya aku percaya hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dan hidupku sudah diselamatkan. Dan hidupku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Yang kedua, siapa di antara saudara yang mau meresponi firman Tuhan? Bangun Pondok Daud. Kalau Anda mau terima kekuatan yang berlimpah dari Tuhan, bangun Pondok Daud. Kalau selama ini sempat longgar, sempat lupa, ayo kita bangun kembali. Doa, pujian, dan penyembahan. Anda yang mau komitmen di hadapan Tuhan, kembali gencar, powerful, membangun Pondok Daud. Kita angkat dua tangan kita, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku komit aku komit membangun Pondok Daud. membangun Pondok Daud. Menaikkan doa, Menaikkan doa, puji-pujian, puji-pujian, dan penyembahan. dan penyembahan. Mari semuanya angkat suara, kita semua berdoa. Kami mau Tuhan kembali membangun Pondok Daud. Tidak lagi lupa, tidak lagi longgar, tidak lagi lalai. Bangun Pondok Daud. Bangun Pondok Daud. Bangun Pondok Daud. Ora lawa syara, lawa syara. Oh Jesus. Oh Jesus. Kami mau bangun Pondok Daud. Kami mau bangun Pondok Daud. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yang berikutnya saudara, untuk kita menerima kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan, butuh taburan yang kuat. Heartfelt giving. Taburan yang sampai menggetarkan hati kita. Kapan terakhir kali saudara menabur yang sampai menggetarkan hati saudara? Karena taburan yang kuat itu yang mendatangkan tuaian yang kuat. Saya berdoa hati yang berani menabur yang kuat bagi Tuhan diimpartasikan dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan berkata, orang yang menabur sampai mencucurkan air mata, pulangnya sukacita, sorak-sorai. Tuaian yang besar Tuhan kerjakan. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara, katakan, Tuhan Yesus, aku mau menabur yang kuat, benih profetik yang kuat, yang terbaik bagi Tuhan. Mari semuanya berdoa, berbicaralah ya Tuhan, beri rema
dapat kekuatan dari Tuhan. Butuh iman yang kuat. Amin. Jangan tenggelam dalam atmosfer keraguan, ketidakpercayaan. Mari bergerak dalam dimensi iman. Karena iman itu menarik kuasa Allah. Jadi hari ini saya berdoa semua roh keraguan dalam hati saudara dihancurkan. Angkat dua tangan saudara. Semua roh kebimbangan di hati saudara dihancurkan. Mulai hari bangkit. Mulai hari bangkit. Mari semuanya akan di dalam nama Yesus. Aku tidak lagi lemah. Aku kuat. Aku pahlawan. Mari semuanya berdoa, berdoa, berdoa. Oh, aku kuat. Aku pahlawan. Aku menang. Aku maju. Oh, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Buka hati jamahan berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Mari kita angkat dua tangan kita, katakan. Ku buka hati, ku jamahan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom keluarga Allah, Tuhan mau setiap kita jadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya dalam menghadapi setiap aspek kehidupan kita. Ini waktunya kita simak bersama info kegerakan gereja kita dalam Revival News minggu ini. Anak adalah anugerah terindah yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang tua. Jadi bawalah kepada Tuhan supaya ada tudung ilahi dalam hidupnya. Penyerahan anak diadakan hari Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Juli dalam setiap jam ibadah raya online Keluarga Allah Solo melalui gbika.org/live. Segera daftar melalui link di gbika.net/registration dan lakukan konfirmasi ke Departemen Keanggotaan melalui WhatsApp di 089 7014 5600. Limited Conference Online Keluarga Allah. Bukan sekedar conference, tapi ada kuasa Tuhan yang tanpa batas yang akan dicurahkan. Ada mujizat tanpa batas yang dinyatakan. Dan akan ada pengertian kerajaan Allah yang tanpa batas yang akan disingkapkan bagi setiap kita. Pada September 2019, teman mama saya mengajak untuk mengikuti event HUT GBI Keluarga Allah yang ke-30. Saya mengikuti event itu selama 2 hari. Saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan menerima jamahan Roh Kudus. Sungguh perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Saya rasa ada damai sejahtera yang belum pernah saya terima sebelumnya. Daftarkan diri Anda sekarang juga secara online melalui gbika.org/UC 2021. Ajak semua orang yang Anda kenal supaya mereka juga mengalami lawatan Roh Kudus lebih dahsyat lagi untuk mengalami kemenangan dahsyat. Demikian info kegerakan minggu ini. Salam Roh Kudus berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Anda diberkati Tuhan dan sudah menerima kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah ini. Jadi dimanapun Anda berada, mari kita angkat 2 tangan kita dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin.
Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan Amin. saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, Amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.